Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat semua dimanapun Anda berada. Pentas Mas Akbar Sahalam tadi malam di PG Lestari itu mengingatkan dikala saya pertama kali melihat video Mas Akbar ini, yaitu dikala opening seperti ini. Jadi saya pertama melihat, kemudian setelah melihat opening ini saya menjadi tertarik untuk untuk melihat sampai akhir. Inilah pertama kali saya melihat wayangnya Mas Akbar. Sampai kini banyak orang yang senang sekali dengan dalangannya Mas Akbar. Ya, masih muda, terus kemudian dalangannya katanya bagus. Nah, kemudian teman-teman, saya ini juga mendapatkan pertanyaan, karena ya namanya orang itu pasti suka tidak suka. Ada seseorang tokoh yang kemarin lusa ketemu dengan saya. Anda sebagai channel yang mengikuti dalang, termasuk fokus pada pewayangan itu, saya ditanya, apakah dalang Akbar itu bagus? Iya. Apakah dalang Akbar itu sempurna? Tidak. Apakah dalang Akbar punya kekurangan? Pasti. Kemudian saya ditanya, teman-teman, Anda suka dalang Akbar itu apa alasannya? Apa yang bisa Anda katakan? Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jawaban saya begini, sebenarnya saya suka itu bukan karena namanya Akbar Sahalam. Saya suka pertama karena masih muda, kemudian punya kemauan untuk ngurili budaya dengan bagus. Misalnya dalang Akbar itu orang Ponorogo, orang Pacitan, orang Madiun, orang Kediri, saya tetap suka. Ya kebetulan seperti itu ya, teman-teman. Kemudian apa yang Anda suka dari dalang Akbar menurut Anda? Satu, dalang Akbar itu pertama kalau opening bagus, karena dalang milenial, pintu masuk saya dari opening. Kemudian apa lagi? Ya, gitu ya. Apalagi dalang Akbar cekelane wayang api, nyekel wayang api, perangnya api. Kemudian bahasa tubuhnya bagus, body language-nya, nah, seperti dalam gambar ini ya. Karena orangnya kebetulan ganteng, kemudian bagus seperti itu. Kemudian apa lagi? Dalang Akbar sebagai dalang yang muda, yang milenial, itu kalau membuat narasi-narasi cermat. Dia serius banget dalam mengolah kata. Akhirnya kata-kata itu sangat menarik. Ya, seperti itu. Antara lain seperti itu ya yang saya ceritakan. Kemudian kalau tentunya dalang Akbar tidak paket komplit, pasti. Apalagi dia masih dalam perjalanan kurun waktu tertentu 2-3 tahun. Kalau ini dalangannya terus jalan, pasti kekurangan-kekurangan itu akan ditutupi, akan semakin sedikit ya. Kemudian sebenarnya teman-teman, kalau kita itu ngefan pada tokoh, pada idola, sebaiknya kan tahu kelebihannya ini dan kekurangannya ini. Hanya rata-rata kalau dikatakan kekurangannya pasti marah ya. Sebaiknya tidak seperti itu. Jadi kalau kita mengefan, jangan memberikan racun pada idola kita. Mas, kamu itu apik di sini, kurangnya di sini. Hanya saya sebagai konten kreator tentunya tidak serta-merta berani. Ya, tidak serta berani, karena konten kreator yo padha karo penonton, jar koni iso ujar ora iso ngelakoni. Tetapi teman-teman, saya akan berusaha memberikan ilustrasi. Misalnya contoh dalam adegan ini, yuk kita lihat ya. Nanti kemudian di belakangnya saya teruskan.
utamaning nata berbutiba walaksana lire berbudi mangkono lila lagawa indriya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana hana tapi pangandika Yuwang Tete Paloludra Mas Patik Raja Dewaku Kece wali kece Sadat Setan wali kubra abdiku sakloron kang ndak tresnani Togok Tejo Mantri kula wonten dawuh sinuwun Prabu Kirmira amiji keng abdipun Togok Tejo Mantri Bilung kula wonten dawuh bose marmane Togok lan Bilung tak timbali marak sowan adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake krana ana babakan kang bakal tak takonake marang kowe Togok Tejo Mantri lan Bilung Sarawita babakan menapa lho sinuwun kok sajak wigati sumangga kula aturi paring dawuh kang abdipun Togok sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabdanipun sinuwun Prabu Kirmira ing negari Eka Cakra mangkene Gok aku Prabu Kirmira bisa Anyakrawati hambau denda dadi ratu sinuyudan saking para sentana lan wadyabala keceh Raja Brana dadi ratu kondang kaonang-onang kajuwara saindenging jagat raya merga aku nglereh keprabon utawa nyulihi keprabone bapakku ya kuwi Prabu Baka sing wis jinempana ing angin cinandhi ing ngawiyat rak ya ngono to Gok nggih leres sinuwun paduka Prabu Kirmira menika putranipun utawi anake suwargi Prabu Baka gandeng keng Rama Prabu Baka menika sampun seda sampun murut wonten kasedan jati panjenengan dados putranipun ingkang menang nerusaken sejarah nerusaken keprabon mapan ing negari Eka Cakra mriki lah iki sing arep tak takonake Gok aku ngrumangsani ing negara Eka Cakra kene iki ya mung kowe wong sing disepuhake utawa sing tuwa dhewe ngerti babakan sejarah kang kagelar ana ing Eka Cakra iki lha lajeng ingkang dipun tangkletaken babakan punapa sinuwun ngene Gok Sudarmaku wong tuaku utawa bapakku Prabu Baka biyen sedane kuwi apa pancen pinundhut ting Gusti krana wis purna sugenge
Apa merga seda ana paperangan nalikane nembe ngadepi mungsuh Maragage Wangsulana. Aku takon bab sejarah iki krana aku mbiyen ora menangi sedane Kanjeng Rama Prabu Baka Swargi. Kanjeng Rama Prabu Baka seda nalika aku isih cilik, Gok. Mula enggal Wangsulana, enggal Wedarna sejarah sing nyata, Gok. Piye, Lung? Dijawab apa ora? Dijawab no. Jujur iki penak-penak. Oh iya. Sinuwun, piye, Gok? Kula tak matur. Nanging panjenengan kedah mardika penggalihipun. Ampun ngantos Dubriya utawi Sujana dateng kang abdi pun Togok. Aja kuwatir, kowe abdiku sing tak percaya ing Eka Cakra kene. Nggih. Prabu Baka bapak jenengan menika sedanipun wonten peperangan, wonten padyaning palagan. Seda ana palagan, tegese sedane nalika perang. Lakar kados mekaten sinuwun. Banjur mungsuhe bapakku sapa, Gok? Saenget kula Kanjeng Rama Prabu Baka menika seda nalika perang mungsuh tanding kalian satriya panenggak Pandhawa. Kekasih Raden Bratasena, inggih Raden Bimasena. Raden Bratasena nalika nyedani Kanjeng Rama niku nggih taksih muda, taksih timur, jenenge Bratasena. Nggih. Sebabe apa, Kok? Kok Bratasena nganti tegel tega nyedani marang Kanjeng Rama Prabu Baka Swargi? Menawi saking pamanggih kula awit duk kepungkur sugengipun Kanjeng Rama Prabu Baka menika kagungan satunggiling watak ingkang boten sae. Ora becike bapakku mapan ana ngendi, Kok? Kanjeng Rama rumiyin niku karmenanipun utawi senengane nuwun inggih dahar daginge menungsa. Cara kasare niku Prabu Baka seneng mangan daginge menungsa, ngaten lho. Pakanane daging wong. Apa meneh daging entah ya, Kang? Heeh. Kuwi lho seneng. Saya enakne nek mangan kancane. Ah. Jan iso lahap. Lah niku lho sinuwun. Pakartine Kang Rama ingkang kados mekaten anjalari jirih para warga ing negara Eka Cakra. Malah wonten dusun-dusun ingkang sami suwung awit wedi yen dipangan karo ratune. Kanjeng Rama seneng utawa remen dahar daginge menungsa. Nggih. Nganti rakyate niku entek. Rakyate entek mergodo didahari. Nek Prabu Baka biyen mangan daginge rakyat. Nek saiki akeh wong sing mangan bandane rakyat ya, Kang. Heeh. Ora caturan lho. Riyen niku Kang Rama niku Prabu Baka kondhang ratu sing sekti Mandraguna. Ta sing balung wuleting kulit pilih tanding sajroning jurit nanging sedaya keluwihan niku mesti wonten sing ngungkuli. Lho niku. Wong bagus mesti ana sing ngungkuli baguse, wong ayu mesti ana sing ngungkuli ayune, wong sekti mesti ana sing ngungkuli kasektene. Sapa to sing ngungkuli kasektene Prabu Baka tanasane inggih namung Raden Bratasena, satriya panenggak Pandhawa. Teman-teman, sebelum saya sampaikan tentang video ini, ada pertanyaan. Om Tris, Anda itu kalau dalam ngefans pada siapa?
jujur kalau saya dalam dekade ini ya, kita tidak usah terlalu ke belakang ya, dalam 5 tahun ke belakang ini, kalau saya Ki Seno Nugroho, karena menurut saya Ki Seno Nugroho paket komplit, walaupun juga pasti tetap tidak plit ya. Nah, kemudian dengan Mas Akbar ini seperti apa, kita ikuti terus teman-teman. Dan yang jelas nanti saya hanya hanya masukan saja ya, tidak berani mengkritik karena saya bukan dalang dan nanti nek dilokne keminter ya, seperti itu. Tetapi sebagai orang yang ngefans, saya tentu ya tidak ada salahnya memberikan masukan, misalnya pun itu diterima. Dan saya harapkan ada beberapa subscriber saya yang ahli wayang, misalnya Mbak Ami ya, tolong menurut Anda Mas Akbar itu yang bagusnya mana, mungkin yang agak perlu direvisi atau ditingkatkan apa gitu ya, bahasanya dibuat halus ya Mbak ya. Oke. Tentunya Mas Akbar seperti yang di depan tadi ya, banyak kelebihan yang saya sampaikan di depan tadi, dan kalau penggemar wayang pasti tahu Mas Akbar itu mungkin yang perlu dibenahi yang di sini. Nah, pintu masuknya tadi saya bilang Ki Seno Nugroho, kebetulan ini adegan Togok Mbilung. Togok Mbilung itu sebenarnya kan dulu teman-teman adegan yang sangat tidak menarik. Jadi kalau orang baru menyenangi wayang kan disenangi tokoh-tokoh wayang kesatria, wayang sing ganteng-ganteng. Nah, jadi tokoh Sabrangan ini tidak menarik, dan itu bisa dibedah oleh Ki Seno Nugroho dengan sahur manuknya si Togok dan Bilung ya. Togok dan Bilung sahur manuk, dan Ki Seno Nugroho memerankan tokoh seperti ini tidak terlalu serius amat, tapi agak celengean ya. Sehingga tokoh ini tidak menarik, tapi bagi pemula menjadi menarik karena ada intermezzonya. Begitu. Kemudian teman-teman semalam, jadi saya pas adegan Togok Mbilung ini saya mencermati betul. Harapan saya tidak seperti ini, tapi seperti itu. Maksudnya begini, ini hanya mungkin masukan ya, tetapi tentunya Masda karena ya seorang dalang yang apalagi sarjana perdagangan pasti punya alasan. Ini menurut jargoni, iso ujar ora iso nglakoni. Misalnya Bilung dalam dialog tadi diperbanyak, jadi dibuat rada engkel-engkelan, menurut saya lebih bagus gitu ya Bilungnya, karena Masda menyampaikan suara Bilung itu enak, suara Bilungnya cocok dengan vokalnya Mas Akbar itu loh ya. Tadi kan yang dominan Togoknya ya teman-teman, seperti itu ya. Misalnya Bilungnya porsinya agak diperbanyak menurut saya loh ya, itu akan lebih bagus, sehingga antara suara tinggi dan suara rendah itu berganti-ganti menjadi tidak membosankan. Yang berikutnya ya, adegan ini menurut saya terlalu serius gitu, terlalu serius seperti itu ya, terlalu serius. Misalnya gawe rodok blegidisan ya, bosone Jawa, bosone Jawa Tengah, blegidisan, atau anaknya Prabu Boko itu agak bongol seperti itu misalnya. Itu menurut saya, jadi kan orang punya selera, tapi saya harus berpendapat karena kemarin saya ditanya tentang kelebihan dan kekurangan seperti itu. Tapi apakah Masda artinya yang perlu dibenahi ada, tapi tidak perlu saya sampaikan teman-teman itu. Biarlah nanti proses pastinya Mas Akbar tahu, dan itu butuh penyesuaian. Dan kalau teman-teman yang pecinta Mas Akbar yang memberikan masukan, menurut saya ya tidak apa-apa. Mau masukan itu kalau memang bagus diterima ya alhamdulillah, kalaupun tidak dibuang jauh-jauh ya tidak apa-apa. Ini namanya konten kreator kan harus seperti ini ya teman-teman, karena saya kebetulan sementara ini fokus pada infotainment tentang budaya tradisional. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo saja kalau berpendapat, tapi berpendapat yang positif demi kemajuan Masda sebagai dalang milenial, dalang yang masih muda. Kemudian saya tambahkan bahwa salah satu kenapa saya itu senang, karena di tempat-tempat yang belum ada dalang terkenal, ini ada dalang terkenal. Itu teman-teman, kebetulan
namanya Mazda Akbar Salam. Misalnya bukan Mazda, saya pasti tetap akan ngefan ya, karena seperti video-video yang saya dulu, ada dalang muda yang konsen pada wayang dan ingin maju, berada di kota yang bukan di Solo dan sekitarnya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Kalau ada kurang yang saya menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.